Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap manusia termasuk diri kita senantiasa mendambakan kehidupan yang baik yang dapat mengantarkan kita kepada kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman di dalam hidup. Akan tetapi kehidupan yang baik itu tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Bukan hanya sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus diusahakan, harus diikhtiarkan, bahkan harus diperjuangkan oleh kita. Lalu apa yang harus kita lakukan dan kita usahakan? Salah satu ayat Al-Quran menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami berikan pahala yang lebih besar daripada amalnya. Dua hal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, dan pahala yang jauh lebih besar daripada amalnya, diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh dengan landasan iman. Yang pertama adalah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu hayatan thayyibah? Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berada di rel agama, yang diliputi oleh rasa kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan, dan rasa qanaah di dalam hati kita. Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, adalah kehidupan yang lezat. Hadirin rahimakumullah, beberapa indikator, beberapa ciri orang-orang yang akan memperoleh hayatan thayyibah. Yang pertama adalah kehidupan yang dilandasi ketauhidan dan keikhlasan di dalam beramal. Kehidupan yang dilandasi ketauhidan atau keimanan. Iman adalah landasan. Iman adalah kompas kehidupan kita. Maka orang yang beriman, hidupnya akan benar dan terarah. Iman juga diibaratkan pondasi, bagaikan sebuah bangunan. Maka pondasi bangunan adalah awal dari mendirikan sebuah bangunan. Kalau pondasinya kuat, setinggi apapun bangunan, maka dia akan mampu menyanggahnya dengan kokoh. Mau 10 lantai bangunan, 100 atau lebih dari 100 lantai, kalau pondasinya kuat, dia akan tegak dengan kokoh. Tapi jangankan 2 lantai, 1 lantai saja, kalau landasannya lemah, maka bangunan itu akan runtuh. Begitu sebuah keimanan di dalam hidup dan kehidupan kita. Sementara keikhlasan di dalam beramal adalah sebuah ruh dalam setiap amal kita. Kalau kita beramal dengan ikhlas, secara murni, hanya karena Allah, maka amal kita pun akan diterima dan tidak sia-sia di hadapannya. Setiap manusia akan celaka kecuali orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman pun bisa celaka kecuali orang yang beramal, dan orang yang beramal pun akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi ada iman, amal, dan ikhlas. Lalu yang kedua, indikator hayatan thayyibah adalah kehidupan yang senantiasa memberikan dampak positif atau bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan. Jadilah kita manusia yang bermanfaat. Orang-orang yang memberikan manfaat kepada manusia lain atau juga kepada lingkungannya, hidupnya akan baik dan bahagia. Dalam hal kemanfaatan, ada manusia yang seperti makanan pokok. Semua manusia butuh makanan pokok. Tidak pagi, siang, sore, malam. Tidak anak kecil, pemuda, dewasa, semuanya membutuhkan makanan pokok. Ada manusia yang dibutuhkan oleh manusia lain setiap saat. Luar biasa. Karena apa? Karena kebaikannya. Selalu dibutuhkan oleh manusia lain. Dan yang telah membuktikan seperti ini adalah para rasul dan para nabi. Yang kedua, ada manusia dari segi kemanfaatannya bagaikan obat. Obat dibutuhkan oleh manusia, oleh kita, tapi pada waktu tertentu saja. Kapan? Saat sakit. Ketika kita sakit, membutuhkan obat. Ketika tidak sakit, kita tidak membutuhkan. Ada manusia yang dibutuhkan oleh orang lain pada saat tertentu saja. Ada problem, kita butuh orang lain. Ada masalah, kita butuh si A. Ada manusia seperti ini. Ini pun bagus. Manusia masih dibutuhkan oleh orang lain. Kemanfaatannya karena kebaikannya. Yang ketiga, yang paling buruk adalah manusia seperti racun. Tidak ada manfaatnya bagi kehidupan. Karena dia selalu membuat keburukan, selalu berbuat onar. Jangankan manusia membutuhkan, manusia lari darinya. Jangan kita menjadi manusia racun dalam kehidupan di dalam masyarakat. Rasulullah menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Dengan apa kita memberikan manfaat? Dengan kemampuan yang kita punya. Yang punya ilmu, manfaatkan ilmu untuk orang lain. Yang punya harta, beri orang lain dari harta kita. Karena sesungguhnya harta kita itu juga ada hak-hak orang lain dan bisa jadi merupakan doa dari orang lain. Yang paling jelas bahwa siklus kehidupan manusia selalu membutuhkan orang lain. Jadi apa yang kita dapatkan juga ada peranan orang lain. Yang punya tenaga, berikanlah tenaga untuk kemanfaatan bagi orang lain. Yang punya pendapat, berikan pendapat. Jadi siapapun manusia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan menganggap saya tidak punya apa-apa, ilmu tidak punya, harta tidak punya. Tidak demikian. Setiap manusia punya kelebihan. Kelebihan itulah kita berikan kepada orang lain. Yang ketiga, hayatan thayyibah adalah kehidupan yang dipenuhi dengan rizki yang halal dan thayyibah. Kita merasa bahagia dan bangga kalau apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, rumah yang kita tinggali dari jalan yang halal dan thayyibah. Jangankan kita melakukannya, di dalam hati saja Bapak dan Saudara, jangan ada niat untuk mendapatkan sesuatu rizki dari jalan yang haram. Kasihan diri kita, kasihan anggota keluarga kita. Untuk apa kita memakan makanan yang haram, pakaian yang haram? Hidup di dunia hanya sebentar. Perlu kita introspeksi. Jangan salahkan Bapak dan Saudara
Kalau mungkin anak-anak kita atau anggota keluarga kita malas berbuat kebaikan, mungkin termasuk kita. Anak-anak kita malas beribadah, malas ngaji, melawan kepada orang tua. Jangan-jangan apa yang kita berikan kepada mereka itu dari hal-hal yang haram, tercampur dengan yang haram makanannya, minumannya, apa yang mereka pakaian juga demikian, atau mungkin rumah yang kita bangun dari jalan yang kurang halal. Mari kita introspeksi. Ketika kita mengkonsumsi yang halal, bahagialah hidup kita. Jangankan di dunia, di akhirat insya Allah bahagia. Maka Rasulullah pun pernah mengancam, apabila seseorang melemparkan satu suapan makanan ke dalam perutnya, tiada yang lain yang berhak di dalam perutnya adalah api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat, kehidupan yang dilandasi atau diliputi kebahagiaan, ketenangan karena terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Mengapa demikian? Manusia pendosa dan melakukan maksiat, hidupnya tidak akan tenang dan bahagia. Hidupnya tidak akan baik dan benar. Dan hidupnya akan sengsara. Hatinya tidak bahagia, hidupnya sengsara. Karena apa? Dosa. Jangan kita suka menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita kalau kita menderita. Bukan karena kemiskinan yang menyebabkan kita menderita. Bukan karena kebodohan. Atau mungkin bukan karena kesuksesan. Karena banyak orang sukses juga tidak bahagia. Tapi yang menjadikan kita sengsara dan tidak bahagia adalah dosa dan maksiat kita. Nabi Adam alaihissalam oleh Allah diciptakan di surga. Lalu Allah berfirman, "Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah." Hei Adam dan istrimu, diamlah di surga. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah oleh kalian berdua sesuka kalian. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah engkau dekati pohon ini. Jangan kau dekati pohon itu. Jangan kau makan buah pohon itu. Niscaya kau termasuk orang-orang yang zalim. Karena ada sifat rakus dari Adam dan Hawa, lalu ada godaan setan saat itu, maka Adam dan Hawa melanggar, memakan buah larangan, berbuat dosa kepada Allah. Maka apa akibatnya? Adam dan Hawa diusir dari surga dalam keadaan telanjang. Meskipun kemudian Adam oleh Allah diampuni dosanya karena ia telah bertobat, tapi yang menyebabkan sebuah kesengsaraan itu adalah dosa-dosa kita. Maka kehidupan yang jauh dari dosa, jauh daripada maksiat, inilah kehidupan yang terbaik. Karena akan yang memasukkan kita ke surga itu adalah kalau kita tidak membawa dosa. Kalaupun kita berdosa, Allah sudah ampuni dosa kita. Itu yang akan menjadikan kita masuk surga. Sementara amal-amal kebaikan kita akan menjadikan sejauh mana tingkatan kita di dalam surga itu. Tergantung kepada amal kebaikannya. Tapi yang menyebabkan masuk ke dalam surga karena ada dosa. Maka bayi yang tidak punya dosa langsung ke surga. Jadi bukan karena amalnya bayi itu, tapi karena tidak ada dosa. Hadirin rahimakumullah, ini adalah kemurahan dari Allah. Dan satu lagi kemurahan dari Allah, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dengan amal-amal soleh itu akan kami berikan pahala balasan yang jauh lebih baik daripada amalnya. Subhanallah. Ini khusus untuk umat Muhammad, hadirin rahimakumullah. Satu amal pahalanya 10. Satu infak pahalanya 700.
Satu kebaikan di malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya diberikan kepada umat Muhammad. Karenanya umat Muhammad itu usianya pendek-pendek, tapi ternyata pahalanya melebihi umat lain yang umurnya ada yang sampai 1000 tahun. Karena apa? Pertama, umat Muhammad itu mudah untuk diampuni dosanya oleh Allah. Yang kedua, kalau beramal dilipat gandakan pahalanya. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus, jalan yang Ia ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.